Halo, assalamualaikum. Ini adalah review earphone Sony pertama di channel ini. Ya, brand besar yang kayaknya basis pengguna setianya cukup banyak ya di sini. Tapi bukan TWS, ini adalah Sony C200 yang form faktornya neckband. Sepertinya ini jadi wireless earphone termurah Sony deh. Saya beli Rp299.000 saja di official store-nya di Blibli. Dan sekarang saya temukan juga di beberapa official store dijual di harga Rp279.000. Apakah pasti bagus karena Sony? Tenang, kita elaborasi dulu per bagian ya. Dimulai dari looks, desain, dan build quality-nya dulu nih. Meski bertipe neckband, Sony C200 tak punya bagian berbentuk huruf U yang biasanya jadi bagian yang menggelantung di leher. Sesederhana dua earphone yang tersambung ke modul berbahan plastik di kiri dan kanan, dan tersambung kabel. Simple, membuatnya mudah digulung dan juga dikantungi meski ia memang terlihat kurang mewah. Fittingnya in-ear dan housing earphone-nya berukuran relatif sangat kecil. Namun kiri kanan masih bisa menempel secara magnetik ternyata. Kualitas bahan tidak istimewa namun juga tak terasa murahan dan masih sesuai dengan bandrol harganya. Semua kontrol dilakukan dari tombol-tombol yang ada di modul sebelah kiri, termasuk mikrofonnya pun ada di sisi ini. Meski tergolong yang paling terjangkau, secara fitur earphone ini masih punya kelas. Saat pertama dinyalakan, ada indikator suara yang menginformasikan sisa level baterainya. Menggunakan Bluetooth 5.0, Sony C200 ini mendukung kodek SBC dan juga ESC. Tidak ada fitur lain semisal noise cancelling, low latency modes, atau pre-tune equalizer. Ini benar-benar basic wireless earphone ala Sony. Port chargingnya sudah USB Type-C dan diberi katup, konon butuh 3 jam untuk pengisian penuhnya. Bisa digunakan hingga 15 jam dengan waktu standby hingga 200 jam. Dan driver neodymiumnya berdiameter 9 mm. Terasa membosankan ya? Memang, namanya juga earphone basic, tapi secara fungsi ini sudah sangat cukup sih buat saya bawa pergi-pergi di dalam tas. Karena belakangan, saya merasa lebih nyaman pakai neckband earphone untuk di luar rumah. Saat saya butuh melepas sebelah untuk mendengar suara sekitar misalnya, ya tinggal lepas dan biarkan menggantung. Tak usah pusing mencari dan menyimpan di dalam charging case-nya lagi. Actually, buat nonton YouTube, film, dan bola di tablet juga, belakangan ini saya lebih suka nonton pakai earphone ini. Lain cerita saat saya mau fokus dengerin musik dan menuntut sound quality yang prima ya. Memang suaranya gimana gitu, A? Bassnya sih cukup bumi, bulat dan empuk, dan ekornya pendek saja. Punch dan power dari bassnya tergolong rata-rata saja, wajar mengingat ini bukan seri extra bassnya dari Sony. Sementara vokal agak bergaung, sedikit kurang pure ya jadinya. Buat nambah ambience bolehlah, walau sedikit lebih dari yang seharusnya. Untuk treble, cukup clear dan cering ya, sedikit saja di atas rata-rata. Bukan yang clarity-nya wah-wah banget juga, tapi setidaknya sektor ini tidak doyong ke arah bass. Dan buat virtualisasinya, arah suara kiri kanan jelas terasa dan mudah dibedakan, namun suara dari depan dan belakang agak ngumpul di tengah. Jadinya, suara jauh dan dekat pun kurang terasa berjarak, alias stagingnya agak sempit. Sementara latency atau delay tergolong standar, di mana buat nonton video sudah sinkron, buat main PUBG Mobile masih ada ekor langkahnya 2 langkah saat kita berhenti berlari, tapi tembakan sudah on point. Dengan posisi lubang mikrofon yang secara natural ada di sekitar leher, ternyata gain-nya tidak terlalu tinggi. Hampir cukup, namun akan lebih baik kalau mikrofonnya didekatkan lagi ke mulut. Karena sound quality dan detailnya udah bagus banget loh. Nggak kayak suara robot dan tergolong sangat natural seperti ini. Dan ini contoh perekaman audio dengan mikrofon dari wireless neckband earphone Sony WI-C200. Saya tidak mengubah posisinya, ini natural banget. Kedua modulnya di kanan dan kiri leher saya di bawah. Silakan disimak kualitas audionya. Ini di luar lagi hujan ya. Kerekam nggak suara hujan masuk atau dia bisa mengambil suara saya yang dekat saja. Nah, kira-kira kalau ngelihat dari gain sound wave-nya di aplikasi Audacity ini tidak terlalu tinggi ya si gain-nya. Tapi silakan teman-teman nilai karakter suaranya bagus atau enggak, natural atau tidak, seperti suara robot atau tidak, dan apakah proper buat video call atau komunikasi, atau malah bagus, misalkan dipakai buat konten juga, atau malah kurang. Langsung komen sekarang, ditunggu. Kalau kamu buka webnya Sony Indonesia, harga earphone ini adalah Rp599.000. Jangan takut, di Sony Audio Official di Tokopedia sudah dijual Rp279.000 kok sekarang. Linknya ada di deskripsi video ini, dan buat level harga segitu, ini worth the money sih. Saya suka ada fitur yang memberitahu level baterainya saat mau digunakan, plus emang beneran awet sih baterainya ini.
Karakter suara silakan dicocokkan, seperti tadi saya bilang, selama ini saya cuma pakai buat nonton, nggak buat musik. Paling earphone ini mau saya simpan di tas buat dipakai saat di luar rumah. But yes, ini sudah cukup buat bikin saya penasaran sama earphone Sony lainnya. Mohon doanya ya, supaya cukup rezekinya. Takut ketagihan sampai ke yang nihilnya soalnya. Anyway, buat neckband wireless earphone, saya juga lagi coba Huawei Freelance Pro beli diskonan juga. Jelas superior, jelas lebih mahal, dan jelas lebih menarik juga. Jadi boleh banget kalau kamu mau subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar nanti pas videonya tayang, kamu nggak ketinggalan. Sip, gitu aja video kali ini ya. Dari kota Cimahi, Algon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.